laki kan nggak muluk-muluk, kalau bopak mah nggak muluk, montok udah cantik, ya cantik standar lah yang penting enak dilihat mata ya kan. Kedua bisa menjadi teman buat diri kita. Ya namanya orang kalau udah jenjang perkawinan atau kita punya istri kan bukan semata-mata kita harus ngasih materi, ngasih apa kan gitu, bukan sebetulnya. Tapi bagaimana kita mengelola dua hati ini menjadi satu kan gitu. Kedua kita punya pemikiran yang universal, ke depannya buat apa. Secara waktu jadi kalau makan cuman nasi, sayur, buah, lauk, nggak pakai nasi, nggak pakai kentang, juga nggak makan roti, sama belly dance. Kadang-kadang suka ikut OCD juga. Jadi kalau ya gimana yang bosan karena sama-sama bisa nurunin berat badan semua sih gitu. Setidaknya ya 50 kilo lah. Kan sekarang masih 56. Soalnya kalau mami begini aja digambar kan Awalnya 75 kilo. Demi mendapatkan berat badan yang diinginkan, istri Dausmini ini menempuh banyak cara. Namun karena obsesinya untuk turun berat badan secara cepat, Yunita sempat salah langkah. Alih-alih diet secara normal, istri Dausmini itu tergoda memakai cara yang instan, yaitu suntik badan kurus. Tapi benarkah Yunita yang sedang mengandung anak kedua akhirnya keguguran lantaran efek dari suntik badan kurus itu? Benarkah Yunita mengalami keguguran di saat janin di dalam kandungannya baru berusia 4 minggu? Kayak suntik-suntik kurus karena pengen instan dan itu nyebabin ngancurin diri sendiri gitu ya. Pas ketika aku suntik kurus itu berjalan sekitar 1 bulan, 1 sampai 2 bulan nggak kerasa ternyata sedang hamil dan itu menyebabkan gangguan ke janin. Impian untuk segera mendapatkan momongan lagi akhirnya gagal. Semua hanya karena obsesi Yunita untuk mendapatkan berat badan yang ideal, namun memakai cara yang instan seperti suntik badan kurus. Bahkan tidak hanya memberi efek terburuk bagi kesehatan janin sampai mengalami keguguran, Yunita sempat bergulat melawan efek suntikan yang ternyata berimbas juga pada hancurnya kulit di wajahnya. Lantas benarkah Yunita kapok menempuh cara instan untuk mendapatkan badan yang ideal? Kalau kata dokter sih itu pengaruh muka tiba-tiba jerawatan parah itu juga karena faktor hormon katanya sih juga pengaruh dari suntik kursus tadi. Jadi memutuskan untuk berhenti suntik-suntikan yang kayak gitu dan lebih ke olahraga. Jadi karena aku nggak suka olahraga jadi berenang, belly dance, sama OCD atau no karbo sehari gitu. Berat badan yang ideal tentunya menjadi impian banyak wanita. Namun bukan berarti untuk mendapatkan penampilan seperti yang diinginkan tersebut, cara apapun boleh ditempuh. Termasuk cara-cara yang instan dan dapat membahayakan diri sendiri. Pengalaman pahit mengalami keguguran di saat sang janin baru berusia 4 minggu di dalam kandungan, akhirnya membuat baik Yunita maupun Dausmini sadar agar lebih berhati-hati. Ada hikmahnya juga karena jujur aja kemarin itu ketika hamil sih kayak antara kaget, seneng, kaget, siap nggak siap gitu kan. Tapi ternyata ya Allah berkata lain, itu baru sekitar usia 4 minggu. ya nggak apa-apa, namanya belum rezeki ya. Tapi benarkah karena keguguran, Dausmini dan Yunita berniat menunda untuk mendapatkan momongan lagi? Benarkah semua itu karena aktivitas Yunita yang kini ikut terjun ke dunia hiburan, yaitu menjadi penyanyi dangdut? Ada lah, tapi kayaknya nggak sekarang. Karena Ya, kalau ada aku kan project genrenya dangdut. Gak mungkin nyanyi dangdut sambil hamil gitu kan kasihan bayinya juga. Jadi mending pending Titipin dulu. aja. Perutnya kalau lagi nyanyi dititipin ke Iya. bapak gitu ya. Aku mau joget dulu gitu. Aku mau joget ntar kalau udah Titipin di mama. Ya mah. Ntar bawa lagi. kantong beras kali ah. Doraemon kali. Jadi mungkin pending sampai babangnya siap juga karena emang rencananya sih babang SD baru pengen punya adik gitu sebenarnya. Pemirsa, di segmen akhir kebersamaan kita hari ini, ibarat pepatah mengatakan, barang siapa yang bekerja keras dan tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan selalu diberi keberkahan. Kisah inilah yang dialami komedian Bopa Castello. Sukses dengan penampilannya sebagai komedian dan host di beberapa acara TV terkenal, Bopa Castello pun mulai memanen hasil keringatnya selama ini. Maka tidak hanya berhasil memiliki mobil sendiri, Bopak pun ternyata sudah membeli sebuah rumah baru di kawasan Bogor, Jawa Barat.
Lalu seperti apa rumah Bopak yang telah ditinggalinya selama 2 bulan itu? Kepada tim Celeb on Cam, inilah rumah baru komedian Bopak Castello. Oh, berantakan tuh. Berantakan. Belum dirapi-rapiin. Nah, ini kamar gitu kalau istirahat tuh. Belum pada dibeliin. Belum. Enggak ada. Orang baru berapa sih? Cuman baru sebulan ya. Dewan ya. 2 bulan lah. Paling ngeliat-liat ikan. Cuman belum beres. Paling sini nongkrong nih. Nah, sini nongkrong ini. Tuh. Paling nongkrong sini. Ini lagi belum beres tuh. Macam-macam ikan tuh sekarang masih lele, banyak lele. Ya itu mau ikan itu. Ada ikan lele, macam-macam tuh ikan mas. Nah itu kan ada air, makanya sengaja jadiin kayak lumut biar lebih alami. Sebuah rumah besar dan baru kini menjadi milik Bopak dari hasil kerja kerasnya selama ini. Namun benarkah Bopak yang berjiwa seni dan memiliki talenta melukis ternyata memiliki ruangan tersendiri untuk melukis? Seperti apa sebuah sudut ruangan di dalam rumah Bopak yang dipenuhi poster-poster bertuliskan pepatah Jawa? Nah ini tempat biasa kalau kita berinspirasi dunia lain tuh. Hah? Sendiri. Nah, ini demen aja nih. Kalau ini sebetulnya bahasa Jawa ya. Kalau istilah suluk ini sebetulnya. Sing sapa rumangsa pinter dewe, sejatine dewe bodoh dewe. Barang siapa yang merasa paling pandai sesungguhnya adalah orang yang paling bodoh. Ya kan kadang-kadang orang berpura-pura pintar padahal dia bodoh kan gitu. Nih. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Seseorang hendaklah selalu mengedepankan kepentingan orang lain baik di saat susah atau senang. Siap mengulurkan tangan untuk menolong tanpa mengharapkan pujian dan imbalan. Ya kan? Jadi segala sesuatu yang kita buat baik. Filosofis banget ya. Ini kan jadi demen dari sini kan kita merespek diri kita. Akhirnya Bopak memiliki rumah sendiri. Sebelumnya, komedian ini harus menjalani hidup yang susah serta melewati proses perjuangan yang penuh liku. Bahkan demi tetap menyambung nafas, Bopak sempat tak pernah menetap, kecuali hanya bisa berpindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Lalu seperti apa rasa bangga Bopak setelah akhirnya sanggup membeli rumah dari hasil keringatnya sendiri? Kalau dulu kan Bapak nggak jelas. Tinggal di temen sini, barang ada di sana, ada di sana. Akhirnya sampai barang-barang yang sifatnya pribadi, yang sifatnya berharga hilang. Kalau Bapak tuh nggak muluk-muluk. Kalau udah dapetin aja tuh udah sesuatu yang keajaiban ya kan. Karena di luar logika kita nggak mungkin kita punya kayak begini. Nggak mungkin kita punya kendaraan. Tapi Allah kan sayang sama kita. Ya kan? Kun payakun. Kalau Allah dikatakan iya, lo ya udah kan. Mulai sukses di dunia hiburan tanah air, Bopak akhirnya memiliki mobil dan rumah sendiri. Namun di saat karirnya mulai menanjak, Bopak tiba-tiba dihinggapi rasa kesepian. Benarkah Bopak masih merasa kesepian tinggal di rumah lantaran belum memiliki pasangan hidup? Sendiri. Paling sama temen lah, sama Udo. Kalau dia nggak pulang nginep sini Iwan. Insya Allah. Cuman kan kita harus nyari. Kan kita nyari bini tuh sama juga cari jarum di dalam jerami. Ya kriterianya ya otomatis kalau laki kan nggak muluk-muluk. Kalau Bopak mah nggak muluk montok, udah cantik. Ya cantik standar lah. Yang penting enak dilihat mata, ya kan. Kedua bisa menjadi teman buat diri kita. Ya namanya orang kalau udah jenjang perkawinan atau kita punya istri kan bukan semata-mata kita harus ngasih materi, ngasih apa kan gitu, bukan sebetulnya.
Tapi bagaimana kita mengelola dua hati ini menjadi satu kan gitu. Kedua, kita punya pemikiran yang universal. Kedepannya buat apa? Kesepian di rumah sendiri karena belum memiliki pasangan hidup, Bopak pun dihinggapi rasa sedih lantaran belum lama ini ditinggalkan sang ibunda tercinta untuk selamanya. Padahal sebelumnya Bopak telah berencana membawa sang ibunda umroh ke Tanah Suci. Sedih memang, tapi apa yang membuat Bopak selalu merasa dekat dengan sang ibu saat sholat? Benarkah sebelum kepergiannya, sang ibu sempat menitipkan sajadah untuk dipakai Bopak saat sholat? Kita udah niatin orang tua umroh pada saat itu, tapi kan waktunya udah Allah sayang. Ternyata dia melebihi daripada umroh. Dia menghadap padaku kan gitu. Cuman kan mudah-mudahan dia ngedoain anaknya, dia senyum. Ya terakhir tuh ya almarhum ngasih sejadah ini kan. Sejadah ini kasih sama orang tua ini kain, makanya selalu kita pakai. Kalau kita lagi gunain sholat kayak ini kesannya kayak ibu ada gitu. You're so loud.